Halo guys, balik lagi di channel Young Idol. Oke teman-teman, di konten kali ini kita berdua mau ngebahas SPV yang baru saja dirilis di tanggal 25 Juni. Dan kita membuat video dan diupload di tanggal 26 Juni ya guys ya. Kita langsung bikin video pembahasan. Sebenarnya kemarin gue mau bahas di live streaming, tapi karena ke distract dengan live chat, jadi bahasanya lebih muter-muter kemana-mana. Jadi mending gue bikin videonya aja, gue bikin upload biasa gitu. By the way, saya udah lihat fullnya kok. Oh iya. Kemarin nggak ngeriak tapi udah lihat kok. Udah nonton. Takutnya kok tahu nimbrung. Tahu nimbrung. Ya bro. Jadi lihat kalau fullnya, jadi sudah tahu lah. Betul. Nah, tahu berapa lagi? Kita langsung bahas ke pembahasan musiknya dulu. Oke? Let's go. Oke, pertama dari genre musiknya dulu. Tentu kita sudah tahu semuanya ya, di SPV kali ini JKT48 membawakan genre yang berbeda dari biasanya. Betul. Kalau gue lihat di wiki, AKB48 wiki itu genrenya lebih ke Indopop. Gue juga belum tahu karena versi officialnya juga nggak bilang kalau itu Indopop ya. Jadi kalau menurut gue itu ada campuran jazz swing. Kalau kalian mungkin tahu musik-musik jazz, atau bisa dibilang itu miscellaneous disebutnya kalau nggak salah, miscellaneous bahasa Inggrisnya gitu ya. Itu adalah genre campuran, bukan jadi tidak dapat diklasifikasikan pada spesifik genre tertentu gitu, campuran gitu. Dan mungkin di genre jazz memang di Indonesia itu sangat sedikit peminat, terlalu segmented sebenarnya. Kalau di Indonesia itu biasanya yang suka jazz ya langsung gabung sama orang-orang yang suka orkestra, musik orkestra kan masih masuk tuh, saksofon, drama itu khas banget lah itunya secara musik. Apalagi dengan versi JKT48 yang sangat berkiblat ke Jepang. Alhasil dengan SPV ini hadir, banyak yang kontrak pada lagu ini. Bisa gue baca, kayak kalian juga tahu lah ya di banyak lah seliweran di sosial media lah. Di X, IG, TikTok ada. Wah, ya, ada yang naik, ada yang turun, ada yang pro, ada yang ini, ada yang pro, ada yang kritik, kontra ada yang oke lah. Nah, itu ya sudah biasa terjadi di fandom. Ya, vokal itu ke arah jazz gitu loh. Ya kan? Lebih terdengar gitu. Jadi ya bener sih, jazz gini. Banyak. Ini masuknya kayak tahun jazz 80-90 kalau enggak ya. Kalau kalian coba old Jepang gitu. Old Jepang itu masuk sebenarnya di ini. Hampir mirip gini. Bedanya aransemennya yang emang masih ikutan khasnya Jepang sih. Ya. Kalau ini udah ada campuran yang modernisasi musik lah ya. Udah dicampur dengan mungkin Indopop untuk menyesuaikan sebenarnya. Sebagai subjektif lah kita berdua lah. Subjektif dari kita penikmat ya, bukan kita bukan ahli musik ya guys. Berdua ini bukan ahli musik, kita itu cuman menikmati musik. Genre yang lebih luas lah. Banyak kok, aku juga ngikutin, gak cuma itu dangdut ya beberapa, tapi emang nggak suka aja emang kadang karena milih-milih kalau dangdut lebih selektif. Kalau dangdut metal pun masuk aku. Metal masuk, rock masuk juga, popang masuk semua sebenarnya. Tapi emang beberapa ada yang nggak masuk kuping, ada yang masuk gitu aja. Next. Lanjut part musik ya. Selanjutnya. Gue suka part musik bagian intro karena menurut gue pribadi itu cocok buat opening. Bukan hanya untuk opening lagu ini, tapi cocok untuk opening suatu pertunjukan. Misal di teater ini satukan misalnya 16 lagu, ini bisa dipakai untuk M1 di teater. Ya, 13 atau 16 lagu. Ya, itu bisa ya lebih gong lah menurut gue karena itu cocok buat kesan mewahnya gitu. Sama seperti vibes ketika JKT48 membawakan Marukyou dan Virgin Love di acara AKB48 Festival Online waktu 2021 kalau nggak salah. Itu kan mereka membawakan dua lagu itu dengan habis itu dilanjut sama Rhapsody kalau nggak salah setelah itu deh. Itu bagus menurut gue, kesan mewahnya dapat untuk sebuah intro. Jadi kayak apa ya? Menunjukkan gitu loh. Ini lagu spesial gitu loh. Ya, kayak oke, ini mau lagu ada ciri khasnya tertentu, jadi untuk opening itu masuk gitu loh. Masuk. Kesannya tuh gitu. Betul. Itu cuman pendapat kita. Iya. Belum tentu jadi M1 bro. Bener. Belum tentu jadi M1. Tapi kan jazz masuk, tapi kan kita nggak tahu. Ya jazz masuk, kita nggak tahu bakal turun. Kalau dari ininya kayak member-member ininya berarti jelas antara set M1 sampai berapa pertengahan atau yang setelah encore. Iya dong. Setelah encore bisa setelah encore. Soalnya kan itu sampai akhir. Ya soalnya kan mereka ada jeda untuk istirahat lama
Dia kan misalnya kategorinya mewah, tidak mungkin di tengah-tengah lagu udah keringetan baru pakai iso, ini kan nggak mungkin. Seharusnya gitu. Paling setelah encore ya, itu kalau bilang kalau nggak M1 itu setelah encore, itu setelah encore. Antara M1 sampai M4 apa M6 lah. Itu bisa. Itu bisa masuk. Masih oke lah. Part kedua, gue suka di bagian interlude-nya, yang dimana setelah bridge itu dimana para member berbaris dengan dance mengangkat kaki yang gini bro. Nah yang gitu, agak-agak yang jajaran tadi tuh yang berjajar mereka. Gimana bagus. Dan itu gue suka banget di situ. Setelah itu baru masuk half time, masuk vokalnya Fanny sama Christy. Walau meskipun di situ vokalnya mendem bro. Satu, Fanny udah tahu vokalnya tipis ya. Tipis. Nggak tahu. Ditabrak sama musiknya Terlalu kenceng. Gue nggak tahu apakah setelah JOT kan juga konfirmasi. Ya, bener, di tanggal ini rilis MP3-nya, bukan lagunya lah di platform musik. Gue nggak tahu apakah difixkan karena sebelum lagu-lagu ini, contoh kayak bisa Green Flash itu difix. Itu 2 kali rilis tuh Green Flash tuh. Difix vokalnya. Terus lagu apa lagi tuh ada di fix juga. Gua nggak tahu apakah ini di fix di versi platform musiknya, gua nggak tahu. Harusnya sih itu menurut gua kayaknya itu sebuah kesalahan terlalu kecil bagian part itu ya dong. Yang bangan Fanny sama Christy yang dimana halftime musik sepi. Nah itu Christy sama Fanny kan. Habis itu masuk ke chorusnya dari itu terlalu kecil menurut gua. Nah kemudian last chorus itu transisi setelah halftime dibikin sinkop. Itu dibikin staccato bro, dibikin itu gue suka banget, abis itu baru masuk ke last chorus bro. Wah masuk rap overtone, agak ada overtone-nya sedikit sebenarnya, overtone agak naik sedikit, abis itu langsung masuk ke chorus sampai akhir sampai selesai gitu. Itu gue suka banget ya di Christian Mafrini. Itu kayaknya ada salah mixing di bagian ini, nggak tahu mixingnya kayaknya bukan JOT deh. Kemarin kalau gue baca, coba kita lihat dulu ya bagian mixernya tuh. Vokal mixingnya, audio mixingnya tuh Dimas Pradipta bukan JOT. Ini bisa diserahkan ke studio beda. Ya. At Summit Studio sih. Ya benar. Itu drum ya, untuk komposer jelas ada Lail Manino, ada Kak Ilman, Kak Arya itu Kalale ya guys by the way. Alto tenor saxophone-nya tuh Kak Eugene Bonti itu salah satu musisi musik klasik Indonesia yang legend bro. Dia sudah pernah dia lebih ikut berpartisipasi di bagian bandnya untuk orkestra tuh keren semua guys. Sebenarnya JOT di set sini niat sih sebenarnya. Gue curiga itu sebenarnya kemarin waktu pas SSK itu memang budgetnya ada beberapa yang masuk ke pembuatan status original. Gue kayaknya ada segitulah. Kalau yang bilang ini nggak matang, gue juga nggak tahu apakah mereka mengetahui musik atau nggak. Mohon maaf, gue tidak menjudge, mohon maaf. Itu hak kalian sih sebagai pendengar ya. Itu kan kalian ngomong sebagai pendengar. Tapi dari 2 lagu yang udah ditampilkan sih aku ekspektasinya oke sih. Cuman harusnya lumayan oke. Oke sih. Gua nggak tahu apakah di status nanti mereka juga berkolaborasi dengan artis Indonesia lain, komposer musik lain, ataupun dari Jepangnya juga bakal ada selain yang Go Invite kemarin. Gue juga nggak tahu, who knows. Harusnya lebih matang. Ada elemen surprise lain lah ya, ibaratnya entah tuh di solo member, nanti kan di subunitnya itu kan ibaratnya trio, duo, kan kita nggak tahu kan elemennya bakal apa aja gitu loh. Oke, lanjut untuk pembahasan kedua yaitu vokal dan melodi line. Oke. Dari segi vokal gue senang banget di bagian verse atau baitnya, di bait pertama pun 2 ya, harmoni vokal ada 5 vokal. Kemudian lanjut di Yunis 2 vokal. Di verse pertama itu vokal harmoni diisi Freya sama Gita. Kemudian lanjut harmoni 3 orang, Lulu, Cigira sama Marsha. Iya sih, suaranya kelihatan berat di sini. Iya, kelihatan berat itu dibikin harmoni. Ada yang ngambil vokal belakang untuk suara tingginya, gua nggak tahu siapa di part yang harmoni. Mungkin Lulu karena dia secara vokal dia dapat. Antara Lulu. Iya, kalau vokal berarti kan 3 itu kan, berarti Lulu, Cigira, Marsha kan. Ya antara Lulu atau mungkin Lulu atau Marsha. Selanjutnya untuk Yunis vokal setelah partnya Lulu, Cigira, Marsha itu ada partnya Onel sama Indah. Yang di bait pertama ya, kalau yang bait kedua itu Marsha sama Onil.
Mereka udah tiap Marsha sama O'Neal itu dibikin part 2. Tapi untuk part O'Neal sama Indah ini, itu mereka dia ngisinya Yunis, berdua ini Yunis. Tapi ada big sound sequencernya. Entah itu lagi-lagi itu apakah itu vokalnya Lulu atau ada vokalnya Freya juga di situ. Karena yang tinggi itu Freya sama Lulu deh. Gitar rendah, Jigger rendah, Marsha juga rendah. Yang bisa high note tuh Freya kalau nggak Lulu. Kalau nggak dua orang ini nih. Iya, soalnya agak rame. Digabung. Iya, high note-nya agak rame soalnya yang di backsound-nya gitu. Bisa jadi member lain. Misalnya member lain. Nah, setelah O'Neal sama Indah itu masuk ke Fanny Christie. Fanny Christie pun juga tetap ada ininya, ada backing vokal harmoninya tapi sequencer. Iya, tapi nggak tahu siapa. Tapi nggak tahu siapa, apakah karena terlalu terlalu kompleks juga, ngeblend juga. Oh iya, di bagian chorus ini tipe lagu menurut gua pribadi, di bagian chorus ini tipe lagu yang harus didengarin lebih dari sekali atau 2 kali gitu ya. Mungkin karena gua baru dengar beberapa kali, menurut gua di bagian chorusnya itu masih belum nyatu di gua. Sampai saat ini, kayak beda gitu loh. Kayak begitu masuk chorus itu tuh kayak agak sedikit patah. Tiba-tiba patah gitu. Patah-patahnya nggak terlalu nabrak ya. Iya, nggak nabrak kayak Magic Hour, bro. Tenang aja, bro. Nggak kayak Magic Hour, kalem. Itulah ciri khas jazz. Makanya kebanyakan orang Indonesia agak kurang suka dengan jazz karena polanya itu orang Indonesia itu lebih suka musik yang diulang-ulang karena akan lebih nangkap. Nah, jazz itu secara pattern itu lebih agak abstrak. Ada pada pattern tapi lebih ada abstraknya sedikit. Abstraknya tuh kayak patahnya nggak terlalu itu lah. Kadang yang bikin agak bagi orang Indonesia itu nggak jelas itu pola saksofonnya sebenarnya. Arahnya kemana nih? Tapi secara melodi line lagunya, vokalnya itu pas. Ya oke, tapi emang genre kayak gini emang harus didalemin lagi, maksudnya kayak didengerin beberapa kali gitu. Baru ini nih kenanya begini nih, caranya masuk kayak gini ternyata. Ya gitu. Betul. Dan yang gue suka, instrumennya itu sangat menurut gue ngeblend sama si vokalnya itu sangat amat combine, nyatu ya, combine lah. Vokal dibikin ada yang harmoni, banyak harmoni di sini sebenarnya, sama kayak waktu Langit Biru Cinta Searah itu banyak harmoni juga, ada yang rendah, sedang, tinggi itu mereka dibikin layer itu bagus sebenarnya, eksekusinya bagus menurut gue pribadi. Oke, di pembahasan ketiga yaitu dance ya guys ya. Dari segi dance menurut gue di SPV kali ini cukup rumit dan energik. Nggak mengulang beberapa, kan biasanya kalau dance yang sebelumnya kan kayak ini terus nanti diulang lagi di part yang selanjutnya. Kalau ini kadang nggak seluruhnya diulang. Iya. Dan ini bagian chorusnya yang diulang tuh bagian chorus. Iya. Bagian chorusnya itu ada yang diulang. Kesannya lebih rumit dan lebih rame lah atau di SPV kali ini. Dan genre dance-nya ini gue sendiri masih termasuk jazz dance. Ini mungkin dimodifikasi dicampur dengan modern dance juga di sini. Awal cocok dari vibes-nya JKT48 gitu ya. Dan gue tuh nggak terlalu paham dengan genre dance jazz ini ya. Jadi gue nggak terlalu banyak untuk mengamati perihal dance-nya. Tapi intinya sinkronisasi sama powernya dance itu gokil banget di SPV bro. Gokil. Gue suka banget. Oke, langsung ke pembahasan keempat. Di SPV kali ini entah hanya perasaan gue doang atau enggak, secara angle sekali lagi, bukan transisi atau editingnya. Secara beda kan ini. Secara angle itu sedikit monoton. Karena lebih banyak mereka tuh ambil scene yang mereka wide, yang madep ke langsung ke depan gitu loh bro. Gitu loh, langsung yang wide-nya. Itu mereka terlalu banyak ngambil di situ. Kalau pada nggak tahu ya sudut pandang, POV. Bentuk. Iya, yang layarnya itu ngadepnya kemana itu angle-nya tuh lebih banyak mereka yang ambil wide-nya gitu ketimbang yang jarak dekatnya. Bukan lebih banyak, bukan kebanyakan, maksudnya lebih banyak dari SPV FVP sebelumnya. Iya, ini lebih ke terlalu sering di bagian angle itu. Wide angle itu lebih sering. Jadi kayak stand dan langsung ke arah panggung gitu. Atau mungkin memang JOT sengaja melakukan itu karena biar masuk ke ada nuansa vintage itu juga dibikin beberapa part dibikin dreamy looks. Terus ada fotonya Fanny sama Freya yang belakangnya hitam tuh tadi. Kayak dibikin kayak semi creepy. Dibikin stop motion juga di situ ala vintage ya. We never know. Blurry gimana kayak PS gitu ya. FPS rendah. Bukan apa sih namanya itu. Nanti kita bahas di bagian itunya. Bagian kita bahas. Itu keren banget. Untuk segi editannya menurut gua cakep banget. Transisi efek yang dipakai itu ketolongnya di situ. Dari angle emang itu, tapi dari segi transisinya cakep sih. Sangat dinamis. Jadi video kerasa lebih hidup gitu guys. Itu bagus banget.
menurut gue nuansa lagu cocok sama nuansa lagunya dengan temponya cukup cepat juga. Oh iya nih, gue bahas lagi ya. Kemarin gue baca di kolom komentar YouTube JKT48 ada yang komen kenapa sih harus ada scene drop FPS. Bikin jelek aja katanya gitu bro. Ya itu nggak masalah itu sebenarnya pendapat pribadi fans ya, yang mereka mungkin secara pengetahuan videografi emang belum ya sebagai penikmat aja gitu. Nah efek itu disebut low shutter effect bro. Low shutter effect itu dimana teknik ini sebenarnya sering pakai sama fotografi, apalagi saat motret air terjun misal. Efek itu menghasilkan gambar air terjun itu lebih smooth gitu loh ketimbang ketemu efek gitu. Itu jadi nggak kelihat buliran iya, buliran air itu nggak kelihatan. Jadi kayak langsung kayak benang gitu. Iya bener. Nah itu kalau efek shutter low shutter effect ya. Jadi shutter speed dari kamera itu diturunkan biar per detiknya itu ngelihat ininya efeknya tuh nyatu. Ada bayang-bayangnya jadi ada bayang-bayang gitu. Nah di videografi itu biasanya dipakai untuk memberi kesan yang lebih dinamis pada beberapa part. Jika di film itu biasanya dipakai dengan adegan ketakutan atau adegan depresi, stres. Itu kayak apa ya, halusinasi. Nah, biasanya kalau lagi itu itu ini. Atau dikejar sesuatu gitu ya. Yang lebih menyeramkan. Agar dapat nuansa tegang. Lah sedangkan untuk video musik itu memberikan efek yang agak terlihat monoton. Jadi untuk nambah-nambah bumbu sih sebenarnya untuk di SPO kali ini. Nah karena nuansanya vintage mungkin cocok dengan pergerakan kamera yang dibikin kayak patah-patah gitu. Menurut gua vibes-nya cocok aja sebenarnya. Ini juga nuansa konsepnya kan ini juga kualifikasi juga kan itu kasino lah. Itu maksudnya kasino. Bukan Donald sama Indro ya guys, tapi kasino. Tapi balik lagi ya, itu bagus enggak ya tuh sebagai low shutter effect-nya tergantung orang masing-masing orang. Itu ya Cici juga berpendapat, menurut kita pribadi, kalian juga punya pendapat sendiri. Tapi bedanya mungkin kalian ngetik di kolom komen kalau kita bikin video gitu ya. Sebatas itu aja sebenarnya. Sebenarnya juga kalau ini JOT kalau ngasih yang low shutter effect ini berlebihan pun juga nggak baik. Untungnya pas. Ya, untungnya pas. Dan di momen yang pas. Porsinya pas itu di bagian akhir kan. Mau pas bagian setelah bridge. Pas ref terakhir itu mereka baru masukin di sini. Oke, lanjut. Apa tadi? ISO ya. Dari lu dulu. Kalau aku lihat sih apa ya gimana ya? Dapat ada dua color. Dua tipe color, merah sama ungu. Dan itu juga bisa juga menggambarkan sebuah kartu juga kan. Iya. Kartu itu kan ada dua tipe warna. Jadi pas lah. Terus yang kedua, ungu gelap ya. Juga ungu gelap ya. Tapi kalau kena sinar juga ngantul, ibaratnya ungu gelap tapi pancar lah. Iya. Ada yang bilang itu juga yang bagian ungu itu mirip ISO-nya Crescendo. Nah, mirip. Terus yang merah mirip Akai Pinhill. Hitam rendahnya lebih gede deh kalau yang belum masalah yang itu yang di Crescendo. Sama untuk pemilihan warna karena memang itu sesuai dengan kartu ya. Iya, tadi. Bonus juga dari pemilihan warna itu juga jadi menambah kesan hot sexy itu dapat menurut gua pribadi. Tambah satu bumbu. Apa lagi? Pas banget itu pakai heels yang tingginya tinggi. Oh iya, pakai high heels dia. Pakai high heels juga itu keren sih. Itu membuat kesan elegan, seksi dan warnanya juga hitam jadi nyatu sama kostumnya yang dominan merah sama ungu. Ungu gelap. Sama nuansa lightingnya oranye merah gitu kan. Itu bagus banget. Kesannya elegan gitu, gimana gitu. Mau tambah lagi? Udah paling gitu. Itu paling pembahasan SPV Raja Hati. Menurut gue pribadi overall rating itu 9/10 menurut gue pribadi. Mulai dari lagunya, mulai dari videonya itu sama. Dan bagi kalian para JKT48 mungkin yang kurang suka sama logo ini, mungkin ya dia kan maksudnya satu dari satu setlist. Ini kan setlist misal 16 lah, katakan 16. Toh 14 lagunya kita belum tahu bakal kayak apa. Maksudnya gini, ya kan di upload berdua nih, Go and Fight sama Raja Hati. Jadi kalau kalian yang bilang, wah lagu ini bakal flop, lagu ini bakal, kita nggak pernah tahu bro kedepannya bakal seperti apa. Toh kurang-kurangin dulu tuh birnya. Maksudnya gini, berbeda pendapat boleh, ribut jangan gitu loh. Kita kan punya pendapat pribadi masing-masing nih. Kalau kita yang ada yang nggak suka, ya udah nggak suka. Oh iya berarti dia nggak suka. Oke, gue suka nih karena ini. Oke. Jadi yang nggak suka punya dalil, yang suka punya dalil bro. Betul. Jadi nggak perlu ada yang ngelibutin. Toh juga ini hanya hiburan gitu loh. Betul. Gini aja, JOT sengaja ngasih dua genre yang berbeda. Biar Jomplang. Orang itu tahu di dalam MV ini atau di dalam setlist ini itu nggak
cuma satu genre gitu loh. Betul. Bisa jadi ini cuma ada 2 pilihan dan di dalamnya juga pasti ada yang fun, Ada pasti yang harusnya ada yang antara fun, seksi, seksi, kita nggak tahu bakal persahabatan atau apa. persahabatan dan lain-lain. Terus We never know. banyak We never know. gitu loh. Apakah ada yang tipe dark lagi kayak Magic Hour? We never know. We never know juga. Kita belum tahu keseluruhan ininya, keseluruhan setlistnya bakal seperti apa. Siapa yang suka semua setlist, semua lagu itu suka? Gak Gak ada bro, pasti gak ada anjing. lu dengerin Session Girl, pasti lu nggak selalu semua 16 lagu lu suka. Lu dengerin Pajama, belum tentu semua. Belum tentu semua itu suka. Lu dengerin Fajar Sang Idola. Pertama ada drum band. Habis drum band masuk ke apa? J-pop loh, masuk ke J-pop. Lalu lagi Bendera Cok Cadangan Bibir itu semi-semi ada orkestranya juga. Masuk ke Natasha Yang Kucinta itu metalnya juga itu masuk. Itu kan berbagai genre lagu yang dari AKB48 ya pun ada gitu loh bro. Jadi toh ini juga masih perwakilan. Baru 2 lagu yang keluar dari satu setlist. Jangan gitu. langsung menilai. Wah, ini bakal flop. Pajama, gambarannya tulisannya pajama aja, enggak semuanya tentang kayak Pajama bro. Enggak semuanya tentang anak-anak enggak kan. Enggak juga. Mana anak-anak? Nih, yang 2 Years Later bro. 2 Years Later bro. Years Later tuh jauh dari anak-anak loh, 2 Years Later. Cara menggunakan hidup. Janji bersama terus ya. Itu beda, itu artinya kalau kalian dalami liriknya, coba deh lo dengerin deh cara menggunakan hidup di status Pajama. Itu nggak ada anak kecilan sama sekali bro. Makanya, kalau misalnya ada lagu yang nggak suka, komen aja, kritik apa yang pengen diubah gitu aja, nggak usah sampai ngejudge, ngedown. Wah ini bakal flop, ini bakal naik, ini bakal flop. Atau dari mana? Tahu dari mana? Masalah juga apa-apa ekspektasi sebelum duel MV ini atau performance ini keluar juga. Duh, ini aku juga enak kayak gitu juga, tapi nggak sampai ngenilai sih terlalu bawah gitu. Jaga aja ekspektasinya aja. Dilihat dari dua ini, terus dilihat dari apa namanya kenyataan JOT dari 2 lagu ini. Itu gimana? Taruh ke sisa lagu yang lain. Kalau mereka bikin konser loh abis ini loh bro, bikin konser loh, berarti kan senet itu JOT mikirin sampai konsepnya. Kita bikin metal gitu dulu, konser bakal ditampilin juga lagu-lagu setlistnya kan. Baru itu baru rilis setlistnya, itu menurut gua udah dibuat konser. Biar misalnya emang nanti konsepnya 80 atau 70% lagu dari setlist keluar di konser, biar dimasukin dulu, ibaratkan didoktrin dulu ke fans yang nonton. Iya, biar tahu dulu, oh setlistnya berarti seperti ini. Gitu ya. Intinya Kira-kira gambarannya gitu. Kira-kira gitu. Ini matang menurutku. Iya, matang. Ya harus matang malah. Karena 2 tahun 2 gitu. tahun. Oh, enggak, 2021 woy. Iya, berarti 4 tahun lah. 3,5 lah. Iya, 3,5 tahun loh. Dari NF10 yang kick off maning lagi. Sampai kick off 13 lagi. 3 tahun lah. Iya, Wonderland tahun ini harusnya udah 14 nih, Bro. Iya, nanti bener. Iya, 3,5 tahun. Iya, dari setengah tahun 2025 loh, Bro. Rilis bener-bener 3,5 tahun nanti, Bro. Kayaknya harusnya sih menurut gua harusnya lebih matang dengan tahun segitu. Kalau masih nggak matang juga sih parah. Harusnya matang sih, tapi dari ekspektasi 2 ini harusnya matang sih. Tinggal gambaran ekspektasi yang ini subunitnya aja sih. Iya, subunit. Penasaran. Arahnya bakal kemana subunit? Bawa subunit apa? Unit song sorry. Unit song. Subunit mah beda kayak akustik, gitar itu subunit. Oke guys, pendapat kami berdua tentang SPV kemarin dan juga pendapat kami berdua tentang keributan yang terjadi di kolom komentar lagu ini gitu ya. Intinya yang ingin gue sampaikan terkait SPV ini, perdebatan SPV ini, yaitu tetap keep respect to each other bro. Kita sama-sama fans JKT48, satu fandom bro, santai gitu loh, santai. Nah itu tuh sesuai fun. prinsip masing-masing aja, nggak usah ngurusin idol orang lain, ini. Udah ada yang nilai kayak gitu, ya udah cuekin aja gitu loh. Gitu bro. Oke, mungkin segitu saja pembahasan kita kali ini. Haptik konten kali ini gitu ya, pembahasan di konten kita kali ini. Like kalau udah suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yo. Let's go. Stop judai ya, Stop judai.